Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Sani Zahra Salsabila, NIM C341800007, sebagai asisten manajer industri produk olahan ikan berbasis mincefish dan ikan utuh segar untuk sushi dan sashimi. Baik, perusahaan kita kan akan melakukan pengembangan kapasitas sumber daya manusia dan sarana prasarana. Sebelum kita membeli satu set peralatan uji DNA, saya akan memaparkan terlebih dahulu tentang beberapa metode uji DNA dan menyarankan alat mana yang sesuai untuk perusahaan kita dan alat mana yang terbaik untuk perusahaan kita. Baik, izinkan saya share screen. Jadi di sini merupakan pengujian DNA untuk penentuan kualitas bahan hasil perairan. Perusahaan kita merupakan industri produk olahan ikan berbasis mincefish dan ikan utuh segar dan untuk sushi dan sashimi. Pertama, alasan perlu adanya pengembangan sarana prasarana, dan kedua yang akan saya bahas adalah alat uji DNA, setelah itu peralatan uji DNA terbaik. Baik, di sini merupakan alasan kenapa kita ada pengembangan sarana prasarana, karena setiap produk harus menunjukkan informasi tentang spesies dengan nama komersial atau ilmiah, tergantung pada jenis produknya. Di beberapa tempat olahan perikanan, terdapat substitusi ilegal, yaitu satu spesies untuk spesies lain, yang merupakan penipuan ekonomi atau mislabeling. Substitusi spesies relatif sering terjadi pada produk makanan laut. Mincefish dan ikan segar bersifat perishable atau tidak tahan lama dan mudah rusak, serta mudah ditumbuhi mikroba patogen. Hal ini dapat menyebabkan potensi bahaya bagi keamanan pangan. Untuk menentukan kualitas bahan hasil perairan, maka memerlukan peralatan uji DNA dengan metode cepat dan handal untuk autentikasi spesies ikan yang akan digunakan pada produk olahan sushi dan sashimi terkhususnya. Oleh karena itu, dibutuhkan adanya pengembangan kapasitas sarana prasarana, yaitu alat uji DNA bagi otoritas kontrol di berbagai tingkat rantai nilai. Metode alat uji DNA. Teknik reaksi berantai polimerase atau PCR merupakan suatu teknik atau uji positif terhadap adanya virus atau bakteri melalui reaksi berantai suatu primer dari sekuens DNA dengan bantuan enzim polimerase sehingga terjadi amplifikasi DNA target secara in vitro. Sistem kerja mesin PCR dimaksudkan untuk memperjelas bagian dari DNA mikroorganisme patogen sehingga dapat mendiagnosa penyakit secara akurat sedini mungkin. Baik, di sini terdapat 3 jenis PCR. Ada PCR konvensional, real-time PCR, dan RT-PCR. Pertama saya akan menjelaskan apa itu PCR konvensional. PCR konvensional merupakan reaksi dilakukan menggunakan thermocycle dan elektroforesis gel serta UV illuminator. Umumnya untuk mengidentifikasi kelompok bakteri patogen tertentu. Dari konvensional PCR ini memerlukan usaha yang intens sehingga lambat jika memproses sampel dalam jumlah besar. Selanjutnya ada RT-PCR. RT-PCR merupakan variasi dari reaksi PCR yang menggunakan enzim reverse transkriptase untuk mengubah mRNA atau messenger RNA menjadi cDNA atau komplementer DNA yang diamplifikasi oleh DNA PCR, umumnya untuk mengidentifikasi virus atau parasit karena tidak dapat dibiarkan. PCR ini memerlukan isolasi RNA yang secara teknik lebih sulit dari DNA dan juga kurang stabil. Selanjutnya, yang di tengah merupakan real-time PCR. Real-time PCR proses deteksi DNA dengan sampel besar dalam sistem otomatis. Ini merupakan jenis PCR yang terbaik menurut saya karena dia cepat dalam menentukan ada atau tidaknya target serta dapat digunakan untuk kuantifikasi target. Baik, selanjutnya kenapa real-time PCR itu lebih baik? Berikut alasannya, yaitu spesifisitas yang tinggi dan sensitif, dapat digunakan untuk kuantifikasi target yang kemudian dikaitkan dengan jumlah mikroba,
proses yang lebih cepat dalam menentukan ada atau tidaknya target, tidak rentan terhadap kesalahan operator, semua proses deteksi maupun amplifikasi dilakukan dalam satu mesin. Selanjutnya, penggunaan sistem tertutup dalam amplifikasi dan deteksi untuk meminimalkan kontaminasi amplikon terbawa, serta membutuhkan biaya yang besar. Namun, proses dengan jumlah sampel besar dapat dimaksimalkan dengan penggunaan tenaga kerja yang minimal, serta ampuh untuk autentikasi spesies. Baik, kesimpulannya adalah alat uji terbaik untuk perusahaan kita angka baiknya menggunakan real-time PCR atau PCR waktu nyata, karena sudah dilihat beberapa keuntungannya dan lebih unggul dibandingkan ketiga PCR, antara PCR konvensional dan RT-PCR. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.